Badai siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur telah mengubah air mata menjadi mata air yang membentuk sebuah danau besar seperti yang saudara lihat di latar belakang ini. Nama tempat di mana saya berdiri ini adalah Tangkolo yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang. Menurut informasi dari masyarakat di Tongkolo ini, di tempat yang terbentuk danau ini hanya ada sumur yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menyiram tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun ketika badai siklon tropis Seroja melanda Nusa Tenggara Timur pada Minggu Paskah, mata air yang begitu besar telah keluar dari Gunung Batu dan di lembah ini terbentuk danau dengan genangan air bersih seperti yang saudara-saudara lihat. Pelajaran penting apakah yang kita peroleh dari badai siklon tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur yang telah mengakibatkan kerusakan bangunan, kerugian harta benda, nyawa melayang? Pertama, badai bisa datang sewaktu-waktu. Karena itu kita harus selalu siap menghadapi badai walaupun kita tidak menyukainya. Kedua, badai siklon tropis Seroja adalah ujian untuk menguji kekuatan bangunan yang kita bangun. Sehingga ke depan kita tidak asal bangun. Pengalaman dengan bangunan yang roboh akan menjadikan kita seorang yang bijaksana. Badai siklon tropis Seroja juga merupakan suatu ujian untuk menguji kekuatan iman kita. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ketika rumah kita hancur, orang-orang yang kita kasihi terbawa arus banjir dan meninggal dunia. Ketiga, di satu sisi badai siklon tropis Seroja benar-benar telah membuat kita masyarakat NTT sangat menderita. Suatu keadaan yang disertai linangan air mata. Tetapi di sisi yang lain ada berkat Tuhan yang luar biasa yang juga kita terima. Saudara-saudara kita dari daerah lain di Indonesia ini telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu kita dalam penderitaan yang kita alami akibat badai siklon tropis Seroja. Keempat, ada fenomena alam yang menunjukkan bahwa badai siklon tropis Seroja telah membawa berkat yang luar biasa juga, karena mata air yang begitu besar tiba-tiba muncul dari Gunung Batu dan membentuk danau seperti yang kita lihat ini. Dalam kaitan dengan hal ini, saya mengajak kita sekalian untuk membaca Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lembah Baka adalah lembah kering, lembah kematian, lembah air mata. Di lembah Baka seolah-olah tidak ada harapan. Yang ada hanyalah kekecewaan, air mata, penuh penderitaan.
Bagi orang duniawi, keadaan seperti ini tentu sangat amat berat, membuat kesedihan dan membawa penderitaan yang amat sangat. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lembah kering, lembah kematian, dan lembah air mata dapat diubahkan menjadi lembah kesuburan, lembah kehidupan, dan lembah mata air, yaitu sukacita dan kekuatan yang mengalir dari Tuhan. Siapakah yang bisa mengubah suasana air mata menjadi mata air? Pertama adalah orang-orang yang setia dan berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berdiam di rumah Tuhan untuk membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang selalu memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Jadi orang yang bisa mengubah suasana air mata menjadi mata air adalah mereka yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, yang hati mereka melekat kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan diri kita pada Tuhan, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan sehingga kita dapat menikmati sukacita di tengah-tengah penderitaan. Yang keempat, orang yang setia membangun kehidupan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang membangun persekutuan dalam kehidupan beribadah. Amin buat firman Tuhan.